Kita dengarkan tausiah atau ceramah agama, ceramah taziah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mulyadi Esadi. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa waladaniyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apa-apa yang di sisimu akan hilang, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Dan kami pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang-orang yang sabar daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat nan wak baca tadi surat An-Nahl, tapi ayat nan ke-96 nyo masih tinggal tuh. Jadi yang sama-sama kita hormati Pak Haji beserta keluarga sebagai ahli bait, kemudian Biagus si Pangka, kemudian bapak-bapak sidang jamaah taziah dari himpunan Famil Quran Nagari Pos 9. Puji syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan Pak Haji keluarga, yang namanya maut itu sesuatu yang pasti namun misterius. Pastinya ba'a karena awak menjabat selaku orang yang memiliki nyawa. Kata Allah, kullu nafsin zaikatul, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian tuh. Kalaulah pasti berarti iyo. Cuma ada misteriusnya. Bako misterius karena awak nak tahu bila nan mati itu datang ke awak. Kini almarhumah dalam usia 81 tahun. 83 tahun. Subhanallah. Panjang umur beliau. Kalau dicalik dalam hadis Nabi kan rata-rata umat Nabi ko umur 60 sampai 70 tahun. Berarti subhanallah lalabih umur beliau diagihkan Allah nikmat untuk bisa hidup di dunia ko. Namun yang jelas Bapak Ibu, yang pertama, namanya kematian itu untuk yang ditimpa musibah itu adalah merupakan satu ujian. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyirish sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku akan uji, kata Allah, dengan berbagai bentuk ujian. Apakah itu rasa takut, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, kekurangan harta. Itu ujian Allah. Dan kini keluarga Pak Haji diuji oleh Allah, dikurangi jiwa seorang. Istri dia Pak Haji, amak dia anak-anak. Dan untuk menghadapi anak-anak lihat dua sedot Pak Haji. Baik. Untuk menghadapi ini kuncinya cuma satu, itu sabar. Sabar bukan hanya berarti dalam ucapan dan sabar dan sabar dan sabar, bukan hanya sebatas itu. Karena kalau kita calik kepada Al-Baqarah ayat 153-nya, ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis sabri wassalah.
Hai orang-orang yang beriman, minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya sabar itu adalah orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Semakin diuji oleh Allah, semakin taat kepada Allah. Semakin diuji oleh Allah, semakin niat tingkat keimanannya semakin tinggi. Apalagi alhamdulillah ada anak nan ditinggal. Anak nan ditinggal ku berarti aset yang memang kalau mohon maaf wambo Pak Ji, bagi orang gaya dulu banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki kok tanya tuh bukan hanya rezeki dunia. Rezeki katiko awaklah berada di alam barzah, rezeki itu kan tetap Allah alirkan dari anak lo. Buktinya Nabi nan mangatuan. Akece Nabi Iza mata ibnu Adam yang koto amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam, akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariah. Alhamdulillah, kalau leado rezeki wa ratua lalu nafkahkan ke masaji, onakan ke rumah Allah, insyaallah itu ngalir terus tuh. Kemudian yang kedua, ilman yang faubi, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga kok wa walidun solihan yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Bapak dan ibu setelah ahli bait anak-anak nan ditinggal, ketika dari mulut seorang anak kece Nabi terucap ucapan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kece Nabi Pak, ketika itu keluar dari mulut seorang anak dan mengharapkan itu, dan ketika itu mungkin saja ada ayahnya atau ada ibunya yang sedang berada di alam barzah, sedang diazab oleh Allah, mungkin saja. Tapi mudah-mudahan almarhumah indah, dan mudah-mudahan almarhumah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi andai kata ado lalu keluar dari mulut sang anak di dunia ini, Allah akan perintahkan malaikat mungkar dan nakir untuk menghentikan azab untuk orang tua itu. Karena apa? Karena Allah malu. Kenapa malu? Karena malu ada anak yang ditinggalkan yang sedang meminta kepada dia. Apa mintanya? Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak nan soleh, nan sholat setiap waktu, nan sujud kepada Allah, nan bangun tengah malam minta ampunkan untuk orang tuanya, minta orang tuanya disayangi Allah, insya Allah akan Allah sampaikan kepada ibu yang sedang berada di alam barzah. Jadi untuk anak nan ditinggal, jadi posisikanlah jadi anak nan soleh, anak nan betul-betul tak. Karena kasih sayang seorang anakku kadang-kadang mohon maaf awak kan mengatakan sayang anak sepanjang jalan, sepanjang penghalang, sayang orang gaek sepanjang jalan. Mohon maaf, itu tidak berlaku untuk anak nan soleh. Kalau untuk anak nan soleh, dia akan lebih panjang lagi sayangnya kepada orang tuanya. Karena Nabi mengatakan tidak akan putus-putus amalnya, tidak akan putus-putus, itu akan nyakian ke ranggainya. Walaupun ranggainya tidak ada lagi, kapan bila ketika orang tuanya lah meninggal, dan anakku akan tetap bisa memberikan kasih sayangnya melalui doa. Jadi sabar yang sesungguhnya adalah sabar untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar dan sabar kan memang tidak punya dan doma. Kecil Allah tadi di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 tadi Allah katakan apa-apa yang di sisimu akan hilang, dan apa-apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Hilangnya bilang boleh duanya. Kalau tidak ditinggal kan awak meninggal, itu ya. Kalau tidak inyo meninggal, awak naman meninggal. Dua saja hilangnya tuh. Dan itu kini almarhumah meninggal keluarga. Sayangnya lihatkan sebagai anak awak nan soleh. Kemudian untuk awak nan hadir kini, mudah-mudahan ko nihe awak tadi, awak bacakan Al-Quran bersama-sama. Mudah-mudahan ko disampaikan Allah satu huruf yang kita baca, pahalanya untuk awak kece Nabi, satu huruf itu 10 kebaikan. Dan ka alif lam mim
bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau lah satu alif lam mim saja lah 30 kebaikan. Mudah-mudahan sampai itu awak dan sampai puluh hendaknya untuk almarhumah itu. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Tapi kemudian Bapak dan Ibu, satu hal yang mau ingatkan, mudah-mudahan ke jaleh kini almarhumah 83. Awak baru bara umur 60 70. Masih lama mah. Itu kan 83 kan lalu gua. Masih lama. Wah hitung-hitung model itu anak kan bisa tuh deh. Karena memang kalau wak lama-lama namonyo kulun nafsin jaikatul maut nan bernyawa tu pasti mati. Barana umur awak panjangna kecewa wak ketek bana model lambo kini baru 51. Lah jauh lemah 30 tahun lagi. Kalau 30 tahun lebih lagi kalau ikut nama rumah. Enggak bisa menjadi tua roh. Aku yo lagi sampai. Yang jelas akece Allah persiapkan diri awak. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa engkau kepada Allah, hendaklah kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, melihat perjalanan hidup awak, melihat bekal awak sejauh mana bekal baru nan wak punya untuk kebutuhan kita di hari esok. Mudah-mudahan awak nan hadir kini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi apa sianan husnul khatimah kata Rasulullah, ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya, dia bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan wak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah itu dengan sempurna. Karena apa? Karena kita sudah terlatih membaca firman-firman Allah, sudah terlatih baca ayat-ayat Allah nih. Kadang-kadang mohon maaf awak ndak rajin baca Quran, ndak rajin pula ucapan-ucapan nan baik. Ana nacok keluar dia awak baca rui. Mana nacok keluar dia awak ampe santiang. Itu Bapak dan Ibu, ini kadang-kadang mohon maaf. Kalau itu yang terbiasa oleh kita, ambo ada pengalaman Pak. Ketika ambo hasil ceramah di takziah di Mutazakirin Alai, dekat Mutazakirin Alai itu, lalu salah saya pun nyom elo ambo dek seorang ibu-ibu, lalu nyokatuan Ustaz, tolong Ustaz, ama ambo di Masaki Ibnu Sina, ana model Ustaz ka kece itu model itu karajonya Ustaz, atuh inyo sedang payah, tapi ana nyokatuan inyo cari-cari senyo Ustaz. Mau ucap-ucap ampe senyo Ustaz, mau ucap tolong Ustaz, mau cari kasinan Pak. Tanya tuh isu. Hampe itu saja yang keluar dari mulutnya. Pelajaran untuk awak. Kenapa? Kalau mulut ini terlatih untuk mengucapkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah kehendaki, itu akan ada nanti kita bawa dalam keadaan mana menyebutnya. Tapi ketika awak terlatih madeko, mudah-mudahan malaikat maut datang menjemput awak go dalam keadaan membaca Al-Qur'an dan. Amin ya rabbal alamin. Karena awak cari banyak, Pak. Kecil ada media-media sosial tuh, adonannya sedang baca Quran, meninggal dunia. Adonannya sedang sujud, meninggal dunia. Adonannya sedang takbir, oh nampak adanya taguliang sancung. Kenapa? Karena memang Allah menghendaki. Kenapa? Karena dia terlatih untuk senantiasa dekat dengan Allah. Jadi mudah-mudahan ko nan wak karajuan kini ko bakal liliang ka mama untuk selalu baca Quran. Mudah-mudahan iko nan mambau awak untuk menjadi orang yang husnul khotimah hendaknya. Amin amin ya rabbal. Jadi yakinlah bapak-bapak, iko jalan awak. Semangat wak tarui, datangi tarui. Ambo mohon maaf kadang-kadang yo ndak tibo karena kadang-kadang memang sedang ceramah, sedang pai wirid. Tapi kalau ndak udang wirid insyaallah mau tibo. Atau kadang-kadang memang adalah laki kain semacam kan. Jadi kalau insyaallah kalau lenda apa insyaallah mau tibo karena iko mudah-mudahan ko ikhtiar wak untuk bisa mudah-mudahan Allah golongkan beko awak menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Mungkin ndak banyak dah Paji dari malam mungkin itu nan mau sampaian. Mudah-mudahan bisa jadi situasi dingin untuk ahli bait.
sabar menghadapi, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan hanya sebatas itu. Orang-orang yang sabar adalah orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin diuji semakin taat dah. Dan untuk awak mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk awak, bahan renungan untuk awak, untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena memang hidup bukan hanya di dunia, hidup sampai nanti ke akhirat kelak. Mati hanyalah pintu gerbang untuk menuju perjalanan yang sangat-sangat panjang. Bekal di mana kita siapkan? Tentu saja di dunia ini. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.